Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Punya mata tapi tak mencela. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan, tapi ketika mendengar tentang tesis saya, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti, kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan. Dengan dasar-dasar Al-Quran wal Hadis tadi, dan dengan dibantu dengan data-data ilmiah dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, Sombong amat. maka saya hari ini Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi, bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Kau telah menjual ayat-ayat Tuhan dengan harga yang murah. Na'udzubillahi min dzalik. Bahwa para habib ini, tentunya jangan Anda mengambil contoh anak kiai yang tidak jadi kiai atau habib yang tidak jadi ulama. Itu bukan sebagai tolak ukur. Anda salah. Bicara tentang habaib, ambil habaib yang tidak berilmu, ngomong kelantur, wah ini habaib. Urusan kiai, anak-anak kiai, ambil anak Gus yang ngelantur. Anda ini penfitnah besar. Siapa namamu? Anda ini mau apa? Hei hamba Allah. Semoga Allah menutup, menjauhkan kita dari menjadi ahli fitnah. Jauhkan dari fitnah dan memfitnah. Kepada mohon maaf, mungkin dari kalangan habaib yang tersinggung oleh kalimat kami. Nuhibbukum fillah, kami cintai Anda karena Allah, kami mohon maaf. Dan para gus-gus kiai mungkin ada yang tersinggung dengan kalimat kami mencintai Anda. Harapan kami adalah bertemu di dunia dengan cinta, selesai konflik, biarpun Anda dalam saya salah, Anda salah, misalnya, ayo kita berdamai. Setelah itu bertemu kembali di surga. Kita sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari kita semakin dipertontonkan dengan kengacauannya si Imad bin Sarman Al-Kaburi ini. Seperti video yang kita tonton tadi di depan, dengan sangat jelas terang benderang. Jadi Imad bin Sarman Al-Kaburi ini menyebut bahwasannya si Raja Dangdut adalah waliyun min auliyaillah. Lalu di potongan cuplikan video pendek tersebut, setelah dia menyebut bahwa si Raja Dangdut adalah waliyun min auliyaillah, lalu dia melanjutkan dengan redaksi bahasa. Coba lihat, di usianya yang udah 80 tahunan gitu, lalu dia mendengar tesis saya, kata si Imad ya, dia mendengar tesis saya dan dia ingin meneliti. Saya juga bingung gitu kan, hubungan antara kalimat awal dan kalimat selanjutnya ini apa? Karena kalau untuk sementara mungkin maksudnya begini, si Raja Dangdut adalah waliyun min auliyaillah, karena mungkin maksudnya begini, di antara bukti bahwa dia adalah waliyun min auliyaillah, karena di usia yang sudah 80 tahunan dia mendengar tesisnya Imad bin Sarman, lalu dia menelitinya. Dan mungkin dari hal itulah menjadi salah satu ciri menurut si Imad bahwasannya si Raja Dangdut adalah waliyun min auliyaillah. Astagfirullahaladzim. Sedulur-sedulur, sebelum saya panjang lebar, perlu saya garis bawahi dulu terkait masalah wali Allah ini ya. Wali Allah ini ada yang masyhur, ada yang mastur. Wali yang masyhur adalah memang wali yang Allah tampakkan kewaliannya kepada umat, gitu ya. Jadi ketika kita mendengar
sebuah dalil yang mengatakan la ya'riful wali ilal wali, bahwa yang mengetahui wali adalah wali lagi, itu memang posisinya harus tepat sasaran. Karena ada yang wali masyhur dan ada yang wali mastur. Kita garis bawahi dulu ini ya. Contoh begini, katakanlah kita bukan wali, tapi selama ini kita meyakini seperti misalnya Syekh Thayyibur Abu Yazid Al-Bustami, Tuan Syekh Imam Abu Hasan Asyadzili, Syekh Ibnu Arabi, Syekh Junaid Al-Baghdadi gitu kan. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi Qaddasallahu sirra. Itu diantara, nggak mungkin saya sebutkan semuanya karena terlalu banyak ya. Itu adalah wali-wali yang selama ini kita yakini bahwa beliau-beliau adalah wali. Katakanlah kalau di Nusantara gitu kan, seperti Wali Songo yang paling familiar, dari mulai Sunan Gresik Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rohman, Sunan Bonang Raden Makdum Ibrahim, Sunan Giri Raden Paku Ainul Yakin. Terlalu banyak kalau disebutkan. Selama ini umat Islam meyakini beliau-beliau yang tadi saya sebutkan, diantaranya ya, karena banyak itu kan, adalah wali-wali Allah. Padahal ada kaidah yang mengatakan la ya'riful wali ilal wali, yang mengetahui wali ada wali lagi. Tapi mereka adalah wali-wali yang masyhur, yang memang diperlihatkan oleh Allah, terkenal di langit juga terkenal di bumi. Sedangkan kalau wali mastur adalah wali yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Mereka ditutupi kewaliannya oleh Allah, bahkan mereka tidak atau bahkan jarang menampakkan kewaliannya, dan jarang bahkan tidak pernah menampakkan karomahnya. Beda dengan wali-wali masyhur seperti itu. Dari dua kaidah ini, ada wali yang masyhur, ada yang wali yang mastur. Saya contohkan satu saja. Ada wali yang tadinya mastur yang pada akhirnya menjadi masyhur. Dulu ada seorang kiai ulama besar di tanah Jawi ini. Beliau seorang mursyid sebuah tarekat, sebuah thariqah, ya katakanlah mungkin seperti Abah Anom Suryalaya, mursyid tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suryalaya, mursyid ke-37. Ya. Jadi posisi beliau ini, kiai tersebut masyhur seperti halnya Abah Anom. Pada suatu waktu, beliau seorang wali yang masyhur ini akan mengisi sebuah acara tabligh akbar. Ya. Jamaah sudah banyak, ribuan orang sudah datang. Ketika beliau mau naik panggung, melirik ke sebelah kiri, ternyata di bawah ada tukang cendol, mohon maaf. Beliau turun lagi padahal udah mau naik panggung. Dan ke tukang cendol tersebut beliau cium tangan. Orang kan pada kaget tuh, waduh. Biar nyambung ya, ceritain dulu ya, sesuai dengan pembahasan. Wah, wali yang mursyid, wali yang masyhur tersebut, ulama besar tersebut yang sudah dikenal kewaliannya karena kemasyhurannya, cium tangan kepada tukang cendol. Tukang cendol kurang lebih ngomong begini, waduh, kenapa ente salaman ke saya? Ya, orang lain pada tahu dah. Seperti itu misalnya. Jadi bahasa la ya'riful wali ilal wali adalah memposisikan yang mengetahui wali adalah wali lagi, seperti halnya seorang wali yang mastur diketahui kewaliannya oleh wali lagi. Apakah oleh wali mastur lagi ataukah oleh wali masyhur lagi? Oleh wali yang masyhur, apalagi oleh wali yang masyhur, seperti itu. Yang pada akhirnya ketahuan. Saya contohkan dulu biar paham ya cerita ini, biar saya sambungkan nanti dengan pembahasan yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Lalu poin selanjutnya, ada seorang wali yang mengetahui dirinya adalah wali, dan bahkan ada seorang wali yang tidak mengetahui bahwa dirinya adalah seorang wali. Itu ada yang seperti itu. Jika tadi saya membicarakan wali yang masyhur dan wali yang mastur, sekarang membicarakan ada seorang wali yang mengetahui dirinya seorang wali, dan ada yang tidak mengetahui padahal dirinya adalah seorang wali. Seperti itu. Bahkan dia mengetahuinya setelah meninggal, ataukah di masa-masa beliau sudah sepuh, ada orang yang memberitahukan, dan yang memberitahunya adalah seorang wali. Seperti cerita Abah Uci Cilongok. Abah Uci Cilongok Banten almarhum ya rahimahullah, beliau pernah menceritakan seorang wali, orang biasa, seorang petani di daerah Tangerang kalau tidak salah gitu. Sehingga pada akhirnya ketahuan seperti itu. Dan bahkan wali tersebut adalah wali yang tidak sadar dirinya seorang wali. Ada juga yang berpendapat bahwasannya beliau wali yang mastur. Dia sadar dirinya wali, tapi orang lain tidak mengetahui.
Ini sedikit cerita biar nyambung, karena kalau saya membahas sesuatu harus meretel biar jelas segala sesuatunya. Nah, maksud saya begini, ketika sekarang rame ya, seorang Imad bin Sarman mengatakan Roma Irama wali, si Imad siapa? Itu saya sedikit pun tidak percaya si Imad ini wali. Yang saya tahu si Imad ini adalah tukang adu domba. Dia emang pintar, alim, ahli ilmu agama. Saya akui, saya tidak pernah menafikan segala sesuatu dari orang walaupun saya nggak suka kepada dia. Ya. Kalau urusan pintar ilmu agama, ya, gitu. Tapi sayang pinternya nggak dibarengi benar. Itu karena saya sering mengatakan orang yang ahli ilmu belum tentu selamat. Kalaupun pintar, walaupun pintar ahli ilmu, kalau enggak dibarengi benar, ilmunya bukan mengantarkan dirinya kepada Allah, justru akan menjauhkan dirinya kepada Allah. Orang kalau pintar, dalam hal apapun saya luaskan juga, bukan urusan agama saja, termasuk dalam urusan ilmu umum. Orang kalau pintar enggak dibarengi benar, yang ada itu ilmunya digunain untuk minterin orang lain. Dipahami dulu ya. Kalau pintar ya, tapi kalau harus menganggap si Imad wali, waduh. Karena begini saudara, ini biar nyambung, kenapa saya tadi cerita panjang lebar dulu ya, gitu. Jadi begini, misalnya seorang Imad lah yang membongkar kewalian Roma Irama, karena katakanlah sebelumnya Roma Irama ini adalah wali yang mastur umpamanya. Karena kan selama ini kita tidak pernah ada yang dengar si Oma ini adalah wali, nggak ada yang pernah ngomong kayak gitu. Lalu tiba-tiba muncul seorang Imad Sarman, seorang pembegal nasab yang katanya memiliki tesis mengatakan Ba'alawi tidak tersambung kepada baginda Nabi, yang kalau menurut kami itu adalah clipping karena hasil copy paste karya orang lain, gitu kan. Lalu tiba-tiba mengatakan bahwa Roma Irama ini adalah seorang wali, yang dia mengatakan, coba lihat di usianya yang sudah 80 tahun, lalu mendengar tesis saya, kata si Imad, lalu dia mau menelitinya. Oh gitu. Jadi salah satu karomahnya karena percaya terhadap tesisnya si Imad. Aduh, astagfirullah.